Novalisa dengan NIM 200. Saya Rulika Rifani dengan NIM 168. Saya Sabrina Azahra dengan NIM 163. Di sini kami akan menjelaskan hasil analisis modul ajar PKN SD kelas 5. Terbelakang yang pertama itu ada kurikulum merdeka menghadirkan perubahan dari RPP menjadi modul ajar yang lebih fleksibel, lebih adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua itu mata pelajaran pendidikan. Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter beserta nilai-nilai kebangsaan pada siswa. Selanjutnya yang ketiga itu profil pelajar Pancasila, mencakup 6 dimensi utama yang menjadi dasar pengembangan karakter peserta didik. Yang terakhir ada kualitas penyusun modul ajar. Setiap sekolah masih beragam sehingga diperlukan pengembangan yang lebih optimal. Ada 6 fokus masalah. Yang pertama itu ada kesesuaian tujuan pembelajaran dengan capaian pembelajaran CP, serta yang kedua itu materi pembelajaran perlu disusun secara relevan, teruntut, dan sistematis agar mudah dipahami peserta didik. Yang ketiga itu ada strategi pembelajaran yang digunakan harus mampu mendukung capaian pembelajaran. Selanjutnya ada yang keempat, alur kegiatan pembelajaran. Itu perlu dirancang secara terpadu agar proses belajar berjalan terarah dan berkesinambungan. Yang kelima itu ada asesmen peserta didik. Seperti rubrik penilaian harus disusun secara lengkap untuk mengukur tercapainya kompetensi siswa. Dan terakhir yang keenam, modul ajar itu harus memiliki kompetensi, isi, serta pemberian manfaat nyata dan pendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, komparatif untuk membandingkan kualitas modul ajar secara mendalam. Yang kedua, analisis ini dilakukan terhadap 5 modul ajar pendidik Pancasila sebagai objek penelitian. Yang ketiga, pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dengan menelaah isi modul ajar. Selanjutnya yang terakhir, teknik analisis data menggunakan konten analisis untuk mengidentifikasi kesesuaian dan kualitas isi modul pembelajaran. Selanjutnya, objek analisis. Modul pertama, Pancasila dalam kehidupanku dari SD Negeri 1 Kalirejo. Modul yang kedua, Norma dalam kehidupanku dari SD Negeri 2 Sridadi. Terus yang ketiga, Deep Learning berbasis taksonomi Solo dari SD Negeri 3 Kaliwungu. Modul yang keempat, Deep Learning berbasis PBL dari SD Negeri 1 Sridadi. Modul yang kelima, Keragaman Budaya Indonesia dari SD Negeri 4 Kalirejo. Selanjutnya, parameter evaluasi. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Yang kedua, kesesuaian materi. Yang ketiga, strategi dan metode pembelajaran. Yang keempat, kegiatan dan alur pembelajaran. Yang kelima, asesmen dan evaluasi. Dan yang terakhir, keterpaduan dan kebermanfaatan. Yang selanjutnya yaitu hasil analisis modul ajar PKN SD. Yang pertama, modul dari Ibu Sri Astuti SPD, SD Negeri 1 Kalirejo. Semester 1, 18 pertemuan atau 36 JP. Jadi analisis deskriptif komparatif berdasarkan ilmu dan yang esensial, yaitu yang pertama tujuannya sangat spesifik dan berjenjang. KKO, memahami kronologi, mengidentifikasi makna, meneladani sikap, menerapkan nilai, dan yang materinya komprehensif, membahas sejarah lahirnya Pancasila, BPUPKI, 1 Juni, Piagam Jakarta 22 Juni, PPKI 18 Agustus, dan kontekstualisasi perilaku harian. Selanjutnya strateginya menggunakan Project Based Learning atau PJBL lewat proyek lini masa raksasa dan kartu komitmen. Pendekatan deep learning sangat kental, mindful, meaningful, joyful via komik Pancasila. Alurnya sangat rapi dan untuk mencakup persepsi Pak Soekarno, kerja kelompok kecil, presentasi galeri karya, dan refleksi tertulis. Selanjutnya assessment sangat lengkap, awal diskusi terarah dan tabel KWL, formatif rubrik observasi keaktifan dan kinerja presentasi, sumatif membuka Pancasila dan tes tulis game jelajah Nusantara. Lalu konsistensinya hubungan internal antar komponen sangat padu, logis, dan tiada kontradiksi. Yang kedua, modul dari Bapak Hamzah SPD SD Negeri 2 Sridadi. Semester 1, 18 pertemuan atau 36 JP. Analisis modulnya yaitu yang pertama tujuan. Sangat terukur, memetakan pertemuan bentuk norma, penyeimbangan hak atau kewajiban, serta simulasi musyawarah. Materinya, struktur mencakup hakikat norma, 4 jenis norma, agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum, serta mufakat di sekolah atau rumah. Strateginya, perpaduan problem based learning atau PBL, berbasis studi kasus dilema moral dan PJBL, proyek, pohon norma, dan bermain peran atau drama.
Selanjutnya, alurnya kreatif, diawali tebak gaya perbuatan baik, analisis dilema, Adi menemukan dompet, perancangan karya dan norma, latihan naskah drama, hingga teknik jeda kelas sebelum musyawarah kelas. Lalu asesmen, komprehensif menilai kinerja tim dalam drama, portofolio pohon norma, observasi sikap gotong royong, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk kekuatan utama dan area perbaikan. Kekuatan utamanya adanya inovasi teknik jeda sadar untuk mengondisikan emosi siswa atau mindful dan efektivitas psikomotorik bermain peran atau drama. Area perbaikannya, rubrik penilaian pementasan drama perlu diperinci indikatornya kayak vokal, penjiwaan, dan properti. Selanjutnya ada hasil analisis modul ketiga. Yang pertama itu ada kekuatan. Pemetaan kognitif host tingkat tinggi yang sangat terstruktur dan sistematis berkat penstrukturan level taksonomi Solo. Yang kedua, strategi pembelajaran. Sangat spesifik, terstruktur, berlandaskan tingkat kognitif taksonomi Solo, perstruktural, konstruktural, multistruktural, relasional, dan extended abstrak. Yang ketiga ada perbaikan. Porsi aktivitas fisik atau afektif kreatif, joyful, kinestetik sangat minim dan didominasi membaca teks. Selanjutnya hasil analisis modul keempat. Yang pertama itu ada kekuatan. Asesmen yang digunakan disusun secara lengkap dan bervariasi untuk mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh. Pembelajaran memanfaatkan model problem based learning serta media digital yang mendukung keterlibatan peserta didik. Yang kedua ada strategi pembelajaran. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga mencakup proses pembelajaran dan produk yang dihasilkan siswa. Yang ketiga ada perbaikan. Sistem perhitungan bobot penilaian masih cukup kompleks sehingga perlu disederhanakan agar lebih mudah digunakan. Selanjutnya hasil analisis modul 5. Yang pertama, kekuatan. Pembelajaran telah menerapkan pendekatan diferensiasi sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Kegiatan belajar dirancang secara interaktif dan menarik sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Integrasi kompetensi sosial, emosional atau KSE dan budaya lokal membantu memperkuat karakter serta identitas peserta didik. Yang ketiga, perbaikan. Pelaksanaan pertunjukan seni masih perlu diperjelas dan dirinci agar lebih mudah dipahami dalam penerapannya. Selanjutnya, tema utamanya modul 1, 2, 4, 5 selaras dengan CP fase C. Yang kedua, modul 3 unggul pada host berbasis Solo. PJDL dominan pada modul 1, 2, dan 5. Modul 4 paling unggul dalam asesmen autentik. Modul 5 unggul dalam diferensiasi pembelajaran. Itu ada rekomendasi, terdapat 4 rekomendasi. Yang pertama itu mengulangi durasi proyek yang terlalu panjang. Yang kedua, menyeimbangkan aktivitas kognitif dan fisik. Yang ketiga, memperjelas rubrik penilaian. Dan yang keempat, mengembangkan diferensiasi konten dan produk belajar. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis komparatif terhadap kelima modul ajar pendidikan Pancasila kelas 5, disimpulkan bahwa seluruh dokumen telah mengimplementasikan prinsip kurikulum merdeka dengan baik melalui rumusan tujuan yang jelas, materi yang relevan, serta penerapan pendekatan deep learning dan berbagai model pembelajaran aktif yang berpusat pada peserta didik, di mana masing-masing modul memiliki keunikan yang khas yang saling melengkapi seperti kedalaman materi, ketepatan pengukuran nalar kritis, kelengkapan instrumen penilaian, maupun adaptasi terhadap keberagaman gaya belajar. Meskipun demikian, masih terdapat aspek yang perlu disimpulkan, antara lain penyesuaian alokasi waktu agar tidak menimbulkan kejenuhan, penyeimbangan antara aktivitas kognitif dan fisik, serta perincian indikator penilaian guna menjamin objektivitas, sehingga penggabungan berbagai keunggulan yang ada pada kelima modul tersebut akan mampu melahirkan desain pembelajaran yang ideal, efektif, dan berkualitas dalam membentuk karakter pelajar Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum.